Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Rahman Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Di pagi yang indah ini kita kedatangan narasumber yang terhormat Dr. Ning, spesialis anak ya dok ya. Izin mohon selamat datang dok di studio kami, di studio Mi Barokah. Terus untuk pagi hari ini juga dok kita ada live dok, jadi mungkin bisa kita sapa dulu dok untuk pemirsa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di live. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung ditulis. Nanti akan kami sampaikan ke Dr. Ning dan akan dijawab oleh Dr. Ning, spesialis anak. Jadi untuk pagi ini kita akan kurang lebih ngomongin tentang vaksin ya dok ya. Oke. Ya. Jadi itu juga karena banyak yang bertanya dok tentang vaksin. Kaitannya dengan ini kita hubungkan juga dengan pandemi karena banyak vaksin yang tertunda. Nah itu seperti itu kurang lebih nanti akan kita bahas dok, baiknya seperti apa. Oke, mungkin langsung aja ya dok ya. Jadi ini dok, isunya adalah karena pandemi ini banyak yang keskip gitu loh dok untuk vaksin, tertunda atau bahkan ya istilahnya tertundanya sampai agak lama. Nah mungkin kita bisa bahas dulu dok, sebenarnya apa efeknya pada anak jika vaksin itu tidak diberikan secara lengkap dan teratur dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Waalaikumsalam. Jadi kalau melihat pertanyaan Dr. Bayu dan ini penundaan vaksin dalam masa pandemi ini, itu kita kembali lagi dulu coba ke arah apa itu imunisasi, vaksinasi. Gitu. Jadi kalau imunisasi, vaksinasi kan upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap antigen sehingga membuat seseorang itu akan tidak terpapar penyakit dari antigen tersebut. Nah, kalau melihat itu, kemudian kita akan melihat bahwa di Indonesia, di negara kita kan sudah ada program imunisasi yang bisa disebut program imunisasi nasional. Itu mungkin sudah sejak lama dahulu. Dan kita tahu bahwa program imunisasi itu kan beberapa vaksin yang diprogramkan. Ada BCG, DPT, HIV, hepatitis B, polio dan lain-lain. Nah, karena program imunisasi, program nasional sebaiknya itu kan dilaksanakan dengan teratur dan diusahakan untuk bisa lengkap. Nah kalau itu tidak lengkap atau tidak teratur diberikan, otomatis nanti imunisasi yang notabene untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang sekarang P3DI ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi akan timbul. Kita takut ada pandemi, kita takut COVID, tapi kita juga tidak mau melengkapi imunisasi lah. Nanti kalau COVID-nya selesai, justru nanti akan muncul wabah baru dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tersebut. Mungkin seperti itu. Sehingga sebaiknya dalam masa seperti ini tetap saja kita laksanakan sedapat mungkin untuk melengkapi imunisasi pada anak cucu kita. Oh siap dok. Berarti pada dasarnya memang karena itu ya terlepas memang diprogramkan oleh pemerintah karena itu dibutuhkan ya dok ya, untuk mencegah penyebaran penyakit. Karena itu sudah terjadwal, nah makanya ada baiknya itu dilakukan tepat jadwal ya dok ya, sesuai tepat waktu, sesuai jadwal diusahakan. Nah kalau dihubungkan dengan pandemi yang seperti yang disampaikan Dr. Ning, jangan sampai malah menimbulkan masalah baru karena tidak dilakukan, itu ya dok ya kira-kira seperti itu. Nah mungkin ini dok, kalau untuk vaksin serial ya dok, mungkin kalau kita bahas satu persatu, tapi secara umum ketentuannya seperti apa untuk jarak antar satu vaksin ke vaksin berikutnya dok? Jadi di negara kita kan ada program imunisasi nasional itu yang masuk ke program imunisasi nasional itu ada BCG, kemudian hepatitis B, HIV, DPT yang sekarang di pentabio ya, dengan pentabio udah ada campak dan anti polio. Nah jarak antara satu dengan yang lain itu biasanya 4 minggu atau 1 bulan gitu. Jadi misalnya BCG itu diberikan pada 0 sampai 1 bulan. Kemudian pada 2 bulan diberikan pentabio yang isinya DPT dan macam-macam tadi. Kemudian 3 bulan pentabio yang kedua dengan polio oral, yang 4 bulan pentabio yang ketiga dengan polio oral. Itu untuk yang
DPT, HIV, hepatitis B dan polio. Kemudian diikuti 9 bulan itu diberikan imunisasi campak. Pada umur 9 bulan. Jadi memang jaraknya ada yang antara 4 minggu sampai 1 bulan, tapi ada yang lebih dari 4 minggu tergantung dari vaksin yang diberikan. Oke, Dok. Itu untuk imunisasi dasar. Belum nanti setelah ada imunisasi dasar masih ada imunisasi lanjutan. Yaitu diberikan pada anak umur 18 bulan sampai 2 tahun biasanya seperti itu. Oh, siap, Dok. Berarti kalau tadi Dokter Ning sampaikan, ini kita nge-review dulu ya, Dok ya. Maksudnya vaksin dari sisi jadwal yang secara umum tadi memang dianjurkan oleh pemerintah. Itu berarti kalau boleh saya simpulkan itu ada imunisasi dasar dan lanjutan, Dok ya. Nah, itu semua untuk dasar 0 sampai 9 bulan, terus 9 sampai 18 bulan itu untuk lanjutan gitu, Dok ya. Terus tapi kan selain itu kita sebut imunisasi rutin gitu ya, Dok ya. Maksudnya untuk selain itu kan sebenarnya ada yang tambahan gitu, Dok. Ada. Oh, berarti itu yang paling enggak yang diwajibkan oleh pemerintah yang sudah terprogram 0 sampai 9 bulan sebagai imunisasi dasar, 9 bulan sampai 18 bulan sebagai imunisasi lanjutan itu minimal harus dilakukan gitu ya, Dok ya. Terus kalau nyambung ke pertanyaan tadi, Dok, untuk jangka waktu yang taruhlah yang sampai 4 bulan itu kan per bulan ya, Dok ya. Nah, itu kalau misalnya terus karena misalnya keskip gitu, Dok, keskip dalam artian tertunda, taruhlah yang 1 bulan itu kok kelewat seminggu. Nah, itu sebagai orang tua itu harusnya seperti apa, Dok? Jadi emang secara aturannya jaraknya 4 minggu atau 1 bulan itu. Tapi ya bisa saja namanya anak ya kadang-kadang panas, kadang-kadang jatuh sakit, batuk pilek, sehingga orang tuanya itu takut untuk melanjutkan imunisasinya. Yaitu mungkin boleh ditunda kalau ada memang ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk datang ke imunisasi, tapi ya sebaiknya tetap dilanjutkan. Dok. Ya, tetap dilanjutkan sampai melengkapi imunisasi yang dibutuhkan atau diwajibkan itu. Oh iya, berarti kalau misalnya tadi, Dok, konteksnya misalnya sebulan sebenarnya terjadwal di tanggal sekian gitu. Terus kok ya itu tadi mungkin beberapa alasan nanti kita bahas juga, Dok. Itu tertunda seminggu berarti sebenarnya nggak masalah ya, tetap datang saja. Nanti dari dokter spesialis anak akan mengarahkan sebaiknya seperti apa gitu. Yang penting dia tetap datang lagi setelah dia misalnya batuk pilek heboh, saya enggak berani ke dokter ini, saya tidak dulu aja. Nah, begitu sembuh kemudian datang aja, mungkin akan konsultasi baiknya gimana, Dok, kapan saya harus ngasih imunisasi lagi. Jadi jangan malah semakin tertunda gitu ya, Dok ya. Kira-kira seperti itu ya. Terus kalau tadi misalnya itu Dok tertunda, ya mungkin karena kondisi kemarin, karena kan banyak kebingungan oleh orang tua kemarin dengan kondisi karena pandemi, dan mungkin sekarang sudah bisa lebih beradaptasi. Nah, tapi kita misalnya orang tua yang putranya atau putrinya itu misalnya keskip tapi sebulan, nah itu kan 4 minggu selanjutnya kan ada vaksin berikutnya, Dok. Nah, itu kalau diberikan secara bersamaan terus kuning ya, Dok. Jadi prinsip pemberian vaksin bersamaan tadi kan jaraknya 4 minggu. Tapi andaikan sesuatu hal itu diberikan bersamaan malah boleh dalam hari itu. Siap, mungkin istilahnya paha kanan paha kiri, kadang-kadang istilahnya seperti itu. Kemudian pemberian vaksin yang berbarengan itu tidak menimbulkan seperti dugaan orang, kok banyak dikasih vaksin, takutnya nanti efek sampingnya bertambah atau menimbulkan ketidaknyamanan pada pasiennya atau itu. Jadi itu tidak benar atau terjadi akumulasi dari sistem imunnya, tidak. Jadi tidak seperti itu, sehingga andaikan seperti yang Dokter Bayu cerita tadi, dia tertunda kemudian datang untuk imunisasi yang bersamaan bisa dilakukan. Cuman kadang-kadang ada orang tua yang nggak tegel. Aduh, Dok, kasihan disuntik 2 tempat, bulan depan aja. Jadi misalnya seperti itu, ya oke. Yang penting kita teruskan jadwalnya dia gitu. Pada dasarnya ini ya, Dok ya, tetap harus dilakukan. Perkara tertunda itu semua sebenarnya nanti oleh dokter spesialisnya akan ada pertimbangan sendiri ya, Dok ya. Perkara disuntikkan bersamaan toh tidak ada reaksi seperti yang dikhawatirkan ya, Dok ya. Terus cara ini juga bisa taruhlah di paha kanan sama paha kiri tidak akan yang menyakiti si kecil gitu ya, Dok ya. Jadi itu udah banyak terjadi sih untuk barang-barang tuh
mungkin sebenarnya ada pertanyaannya, tapi tidak apa-apa saya nggak apa-apa dong. Kan ini ada imunisasi yang program nasional, ada imunisasi jadwal dari IDAI. Itu juga selain tadi saya bilang tadi untuk 2 bulan itu mulai DPT, HIV, hepatitis B, polio yang dijadikan satu jadi pentabio, itu dari jadwal IDAI, jadwal imunisasi IDAI itu mulai 0 sampai 18 bulan tuh. Yang 2 bulan ada yang lain, ada PCV untuk pneumokokus. Kemudian ada rotavirus itu untuk diare. Sehingga yang selama ini terjadi kalau orang tuanya mengendaki itu kita sudah melaksanakan itu yang jadi 1 suntik paha, 1 diminumkan untuk rotavirusnya. Vaksin rotavirus. Itu untuk contoh aja. Ya, sebenarnya itu sudah berjalan tadi dengan rekomendasi yang dalam waktu bersamaan itu bisa dilakukan Dok ya. Nah, tadi nyambung ke pertanyaan tadi Dok, bahwa sebenarnya ada rekomendasi IDAI sama dari nasional ya Dok ya. Nah, imunisasi nasional sebenarnya kalau ini pertanyaan mendasar sih Dok. Sebenarnya kenapa sih ada imunisasi atau vaksin itu yang diwajibkan atau masuk dalam rekomendasi nasional atau IDAI, ada di luar itu yang tidak diwajibkan Dok? Sebenarnya seperti apa Dok? Oke. Jadi mungkin bisa saya luruskan dulu. Sebenarnya bukan wajib dan tidak wajib, tapi wajib dan tambahan atau pilihan. Siap Dok. Jadi wajib karena ini sudah jadi program pemerintah dan itu sudah di-cover oleh pemerintah, maksudnya DCG, DPT dan lain-lain tadi kan di-cover pemerintah, sehingga diwajibkan untuk diberikan pada anak kurang dari 1 tahun. Nah, di luar itu dari program jadwal imunisasi IDAI yang tadi saya sebutkan juga ada rotavirus, ada PCV, itu ada yang di luar program nasional tadi, yang kalau IDAI itu sebagai imunisasi pilihan atau tambahan karena itu di luar yang diprogramkan pemerintah itu. Terus terang memang ini dari pemerintah belum bisa mengcover untuk seluruh populasi di Indonesia karena mungkin harganya yang ini mungkin Dr. Bayu juga tahu yang pasien-pasien itu sampai ini, sehingga dari pemerintah kalau nggak keliru baru ada 2 tempat itu yang di cover dengan pemberian PCV itu kalau nggak keliru di Bangka Belitung sama di NTB. Untuk daerah lain moga-moga nanti lama-lama ada uluran tangan dari pemerintah sehingga masyarakat bisa menikmati ini pemberian vaksin yang kita harapkan. Jadi memang wajib dan tambahan atau pilihan. Jadi nanti kalau disebut ini tidak wajib, nanti orang tahunya waduh tidak wajib aja kok enggak apa-apa. Siap. Jadi sekalian meluruskan tadi dari disampaikan Dr. Ning, ya mungkin dalam penyebutannya ya kan kita kadang masyarakat itu bertanya Dok, antara wajib dan tidak wajib. Sudah diluruskan bahwa kenapa dikatakan wajib itu karena itu memang sudah diprogramkan oleh pemerintah mungkin dengan segala pertimbangan, tentunya dengan kondisi karena memang program pemerintah untuk memutus mata rantai penyakit tersebut, terus secara ekonomis juga sudah di-cover ya Dok ya oleh pemerintah, sehingga itu diprogramkan. Ibaratnya kalau pemerintah memprogramkan berarti memang yaitu memang sudah terprogram gitu. Nah, tapi selebihnya termasuk beberapa tadi dari rekomendasi IDAI itu juga ya Dok ya. Nah, itu bukan berarti tidak wajib, tetapi sifatnya memang tambahan yang sebenarnya itu juga dibutuhkan, tapi tidak terprogram atau tidak diwajibkan tidak diprogram oleh pemerintah, sehingga kita menyebutnya tambahan pilihan atau pilihan ya Dok ya. Karena beberapa pasien juga kadang datangnya, Dok yang ini enggak maksud saya yang tambahan tadi. Kalau ini enggak imunisasi yang ini tidak apa-apa ya Dok, pertanyaannya seperti itu, sehingga kita kan jadi waduh, kalau kita bilang tidak apa-apa kan juga nggak benar. Kita bilang tidak apa-apa, ternyata nanti dia terserang penyakit yang dicegah dengan imunisasi tersebut. Jadi kita ibu itu monggo kalau memang sebetulnya ini perlu juga, tapi kalau memang berkenan untuk memberikan putranya imunisasi ini, tapi di samping itu juga kita mesti menyebutkan bahwa harganya berapa gitu kan. Dok. Iya, itu nanti beberapa menjadi saya rasa kalau ini saya mungkin sebagai orang tua juga ya udah kita sowan aja ke dokter spesialis anak, pasti nanti akan dijelaskan ya Dok ya. Sesuai urutannya, terus rekomendasinya seperti apa itu pasti akan diarahkan Dok ya. Terus ini Dok ya, mungkin kembali ke istilahnya judul kita tadi, taruhlah tadi sudah kita sebutkan bahwa
pada beberapa kondisi terpaksa menunda dok. Nah itu salah satunya biasanya karena putra atau putrinya itu karena demam gitu dok. Nah sebenarnya ini ya sekedar meluruskan atau ada keluhan mungkin batuk pilek. Nah sebenarnya ini kalau dari dokter Ning itu sebaiknya sebagai orang tua seperti apa ketika taruh oh ini sebenarnya jadwal anak saya imunisasi tapi kok dilalahnya pas anak itu kondisinya nggak fit entah itu demam atau atau keluhan itu terus budi gitu. Ya misalnya banyak sih yang seperti itu sehingga mereka menunda anaknya datang ke tempat pelayanan tenaga kesehatan untuk menunda karena panas dok. Ini jadwal imunisasi tapi panas tinggi. Ya panas itu merupakan gejala infeksi yang terjadi pada anak atau pada orang pada umumnya apakah dia infeksi virus ataukah infeksi kuman, sehingga kalau dia lagi panas yang notabene kemungkinan dia akan jatuh sakit ya sebaiknya mungkin imunisasinya ditunda dulu, takutnya nanti akan malah semakin dengan pemberian imunisasi itu akan menambah. Kita tahu bahwa efek samping salah satunya imunisasi adalah ada yang panas. Takutnya nanti malah menjadi panasnya berlebih. Pertama itu, kedua akan terjadi pembentukan imunitasnya yang tidak bisa optimal kalau dia lagi sakit. Okay. Karena sebetulnya bukan hanya panas saja, tapi ada hal-hal lain yang seyogianya imunisasi itu untuk ditunda dulu, misalnya pada pasien dengan gizi buruk kayak gitu, pasien-pasien dengan defisiensi imun misalnya kayak gitu. Pada dasarnya yaitu tetap memang pada kondisi demam atau tidak fit si putra putrinya ya itu memang ditakutkan dua hal ya tadi disebutkan dokter Ning akan semakin memperburuk kondisinya atau tidak optimal ya dok ya. Tapi yang jangan sampai adalah ketika itu tertunda misalnya si anak sudah sehat kembali ya jangan semakin ditunda intinya seperti harus segera datang. Harus segera datang pelayanan kesehatan untuk mengejar imunisasi dan tidak dilakukan tadi atau ditunda tadi. Terus ini dok, sebenarnya maksudnya siapa tahu masyarakat tuh bertanya-tanya sebenarnya ketika si anak itu dilakukan vaksin seberapa akan mencegah sih dari penyakit yang memang ditujukan dapat dicegah oleh si vaksin tersebut dok. Ya sebetulnya terus terang untuk perlindungan dari imunisasi vaksinasi itu tidak 100%. Tidak 100%. Tetapi dengan pemberian imunisasi yang kita lakukan kepada anak-anak tersebut itu akan membuat tidak jatuh sakit berat, tidak menjadi berat andaikan dia terpapar. Dia tidak jatuh sakit yang sampai berat, tidak menimbulkan komplikasi dan insya Allah tidak akan menimbulkan kematian. Jadi tetap terlindungi meskipun tidak 100%, tapi tetap terlindungi dalam artian itu tadi tidak akan berat. Misalnya imunisasi campak, sudah diimunisasi campak. Terus terang campak itu efek sampingnya memang nanti ada panas ketika berapa 4-5 hari kemudian tuh ada yang panas kemudian bahkan muncul ruam-ruam seperti kalau kita terkena campak meskipun ringan atau abortif ya istilahnya itu. Nah, apa itu namanya? Pada pemberian vaksin. Pada pemberian vaksin itu tadi tidak akan tidak berat gitu ya. Tidak berat. Jadi mungkin aduh kok jadi hangat. Kok malah muncul seperti ruam-ruam ini gabah. Mungkin tidak akan menjadi berat atau tidak akan menjadi komplikasi karena kita tahu untuk campak kan komplikasinya bisa terjadi pneumonia, bisa otitis media akuta dan lain-lain itu tidak akan terjadi komplikasinya atau insya Allah tidak sampai meninggal dunia. Beda kalau tidak kita kasih vaksin sama sekali. Jadi memang itu tadi ya dok, untuk konteksnya mencegah yaitu walaupun tidak 100% bisa mencegah untuk tertular mungkin antara 80-90 tapi tidak 100%. Siap dok, tapi itu pun sudah sangat mencegah ya dok, 80-90%. Taruhlah yang 10% masih ada kemungkinan terkena tapi itu tidak jatuh dalam kondisi yang berat atau timbul komplikasi bahkan sampai kematian. Jadi sangat diperlukan ya dok ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan kita bisa beralih ke pertanyaan dari pemirsa ya dok ya. Dari Edwin
Sutri 001, apakah dengan penundaan vaksin atau imunisasi dapat menimbulkan efek yang berbahaya? Oke. Mungkin ini sudah dibahas sih dok tadi, tapi karena ya itu ada pertanyaan dari pemirsa, mungkin bisa kita review lagi dok, monggo dok. Jadi kembali saya sampaikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebaiknya memang tetap diberikan imunisasi walaupun terlambat, tapi tetap kita kejar untuk pemberian imunisasi. Karena kalau tidak dilanjutkan pemberian imunisasinya atau tidak lengkap atau tidak lengkap itu tadi, nanti tidak akan tercapai kekebalan yang optimal. Karena tidak lengkap, seperti pada pentabio DPT itu kan ada 1, 2, 3, kita berikan 2 bulan DPT yang pertama, 4 minggu kemudian kedua, 4 minggu kemudian ketiga. Nah, kenapa kita kasih ulangan atau istilahnya booster? Karena pada waktu hampir 4 minggu itu terjadi penurunan, sehingga kita beri kembali imunisasi untuk menaikkan kekebalannya kembali. Nah, kalau tidak diberi ya otomatis si anak tidak menjadi kebal secara optimal. Ya, boleh dibilang ya bahaya apa. Dok. Mungkin kalau konteksnya penundaan sebenarnya nggak masalah asal terus tidak tetap dilakukan gitu ya dok ya. Seperti itu. Itu harus itu hukumnya. Siap dok. Lanjut. Dari Mardian Hanis, boleh nggak sebelum vaksin minum obat biar nggak panas atau dikasih madu dulu? Monggo dok, mungkin dihubungkan dengan pertanyaan tadi ketika anak waktu itu jadwalnya vaksin, terus ya istilahnya orang tua dikasih obat turun panas dulu seperti itu dok. Jadi pertanyaan seperti itu memang banyak ya terjadi di praktekan saya. Kan terus terang untuk yang menimbulkan panas itu paling sering DPT yang pentabio itu yang dari dan kita biasanya memberikan resep antibiotik atau turun panas untuk jaga-jaga nanti kalau anaknya panas di rumah untuk diberikan. Tapi sering ibu tanya, dok boleh nggak diberikan sebelumnya biar nggak panas? Sebaiknya diberikannya nanti kalau sudah sudah panas. Kalau belum panas ya jangan diberi. Siap dok. Mungkin kok itu ya orang tua kan kadang takut panas terus diberikan lebih dahulu ya. Tapi berarti sebenarnya itu akan lebih efektif ya, taruhlah kalau tidak terjadi panas ya tidak usah diberikan gitu ya dok ya. Kalau memang setelah biasanya memang panas, paling sering itu efek samping yang ditemui untuk pentabio itu panas. Tapi selain itu memang ada nyeri pada tempat suntikan. Kadang-kadang rewel gitu lah. Mungkin obat turun panasnya bisa diberikan andaikan tidak panas tinggi tapi dia sumber dan rewel, bolehlah diberi untuk penghilang rasa sakit. Karena obat turun panas itu selain menurunkan panas juga menghilangkan rasa sakit sehingga bisa diberikan. Tapi itu tadi mungkin dokter nih juga selalu mengedukasi pasien atau menyampaikan ke pasien ya dok ya, bahwa memang ada bisa timbul seperti tadi nyeri di tempat suntikan. Terus demam, sehingga orang tua pasti akan sudah dijelaskan terlebih dahulu ya dok ya. Justru itu harus kita beri penjelasan ke orang tuanya bahwa ibu ini nanti putranya akan panas, tapi paling lama panasnya adalah 2 hari. Biar jaga-jaga, andaikan nanti sudah 2 hari kok masih panas terus, itu kan mungkin ada hal lain. Dok ya. Lanjut. Dari KTN mau tanya dong. Usia 2 tahun tapi belum ada 2 tahun udah campak duduk. Ini juga sering banyak ditanya. Jadi vaksin campak untuk anak 2 tahun tuh untuk yang tadi yang lanjutan kan ada dasar dan lanjutan. Memang itu perlu juga diberikan lanjutan. Umurnya antara 18 bulan sampai 2 tahun. Terus pertanyaan ibu kan, kalau sudah kena, sudah 2 tahun sudah kena. Nah sekarang kita tanya dulu, betul campak apa bukan, ya kan? Karena kadang-kadang ada penyakit pada anak yang penyebabnya itu virus juga, campak juga virus ya sebenarnya ya. Yang itu gejalanya tuh mirip-mirip gitu. Jadi dia ada panas, kemudian ada ruam-ruam itu di tubuh gitu. Nah kalau campak, mungkin kalau ada pertanyaan itu, biasanya di praktekan saya terangkan, ibu campak betul atau bukan? Karena kalau campak betul, dia akan panas tinggi. Hari ke-4, hari ke-5 muncul ruam. Itu mulainya dari belakang telinga, kemudian ke dahi, kemudian baru seluruh tubuh. Dan kemudian diikuti hiperpigmentasi atau apa istilahnya
meninggalkan bekas agak kehitam-hitaman coklat itu. Tapi kalau yang satu yang exanthum subitum atau Rosella infantum itu seperti ini juga, cuma dia panas, kemudian panasnya turun, kemudian muncul ruam yang persis dengan ruam-ruam campak tadi. Nah itu yang mungkin orang tua itu rancu apakah ini campak kan? Bukan. Kalau memang itu bukan campak, ya sebaiknya ya tetap dilakukan ya. Oke. Mungkin nyambung, mungkin keingat dok, tadi kan dokter yang kaitannya dengan kondisi anak yang demam atau panas setelah dilakukan imunisasi ya dok ya. Nah taruhlah di tengah kondisi seperti ini, kadang kan orang tua misalnya kok terjadi demam yang tadi dokter Ning sampaikan biasanya sampai 2 hari ya dok ya. Nah itu kalau misalnya di hari kedua itu kok masih tetap demam, lewat 2 hari maksudnya. Ya taruhlah di hari kedua. Nah kalau lewat kan jelas mungkin ada kondisi yang lain ya dok ya. Nah itu biar orang tua paham atau tidak panik ya, ini karena demam itu karena si vaksin atau karena infeksi lain. Nah khususnya kan di tengah kondisi seperti ini sebaiknya seperti apa dok? Jadi kan disebutkan memang salah satu efek sampingnya itu panas, tapi paling lama panasnya 2 hari dan tidak akan lebih. Nah kalau hari kedua masih panas kan masih masuk kriteria itu tadi Pak Bayu mestinya. Kecuali kalau sudah lewat 2 hari, hari ketiga baru. Masih hari kedua mungkin belum, harusnya tetap ini masih kejadian kemungkinan masih efek itu dari sampingnya dari vaksin. Kalau lebih dari 2 hari, nah itu mungkin menjadi perhatian dari orang tua untuk diperhatikan lebih dok ya. Ya lanjut untuk selanjutnya dari Zahro KN, apakah ada hubungannya kejadian autis pada anak dengan efek vaksin dok? Jadi itu isu lama sebetulnya. Hubungan vaksin dengan autis itu isu lama. Bahkan ketika saya masih sekolah residen. Padahal residen saya lulus itu tahun 91. Sudah berapa puluh tahun. Sudah lama. Kemudian itu isu itu juga timbul hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang. Yang saya tahu itu tidak benar bahwa vaksin ada hubungannya dengan autis. Yang saya tahu itu pemberitaan tersebut itu biasanya didapatkan orang yang membuat isu itu mendapatkan berita itu dari luar Indonesia biasanya. Nah dari luar Indonesia itu bukan berupa penelitian imunisasi yang itu biasanya pendapat individual dan bukan merupakan praktisi imunisasi yang berpendapat tersebut. Kemudian itu tadi bukan dari institusi yang melakukan penelitian terhadap hubungan vaksin dengan autis itu. Sehingga ya kalau saya boleh menjawab ya tidak ada hubungannya, memang tidak ada hubungannya, dan itu sudah isu lama sekali itu. Kalau saya pengalaman pribadi itu dulu ketika isunya masih santer dengan autis, ada hubungannya dengan MMR waktu itu. MMR ya. MMR diberikan pada umur 15 bulan. Nah, ketika si orang tua kepengen imunisasi MMR, saya mesti tanya, ini untuk amannya saya mungkin ya. Sudah lancar belum ngomongnya? Masih mama, bapak belum lancar gitu. Terus ibu, bapak kalau memang dan beliaunya tanya, dok katanya kalau MMR tapi bikin autis ya. Nah ada pertanyaan seperti itu ketika dia mau berencana untuk MMR, sementara anaknya saya lihat belum lancar. Salah satu triasnya autis kan belum lancar caranya, selain tidak ada kontak mata itu. Ibu untuk amannya kalau ibu ragu-ragu, coba nanti nunggu biar putranya ngomongnya lancar dulu. Saya waktu itu seperti itu karena banyak yang datang dengan itu daripada nanti menimbulkan masalah ya. Ya alhamdulillah berapa bulan kemudian ketika anaknya lancar mereka datang lagi untuk
Jadi pengalaman pribadi aja. Iya dok ya. Jadi memang ya itu karena ya kita tidak bisa menghindari ya dok, namanya sekarang arus informasi juga semakin ini. Nah tadi disampaikan dokter Ning juga itu sebenarnya sebuah bisa dibilang isu yang sudah sangat lama ya dok ya. Sangat lama tapi hilang timbul masih ya hilang timbul kan dan muncul lagi. Iya ternyata ada pertanyaan seperti itu ya dok ya. Nah bahwa apa namanya tidak ada penelitian yang ke arah sana yang membuktikan hubungannya juga ya dok ya. Jadi kan kita kalau secara medis atau di bidang medis sesuatu harus dibuktikan dengan penelitian dan tidak ada penelitian yang mengarah ke atau menghubungkan itu. Nah sehingga bisa dibilang itu tidak berhubungan, dan itu tadi Dr. Ning juga sudah menyampaikan beberapa pengalaman pribadi beliau ya. Jadi di praktek beliau ada orang tua yang menanyakan seperti itu juga. Nah itu juga yaitu untuk beberapa kondisi memang sejauh ini tidak ada hubungannya ya dok ya. Oke, mungkin dilanjutkan dari HK Project, bagaimana cara membedakan vaksin asli dengan palsu dok? Itu juga isu lama ya Bang. Isu lama. Terus terang susah untuk membedakan vaksin asli dengan palsu. Saya sendiri tidak bisa, terus terang saya sendiri tidak bisa. Ketika isu itu muncul kan memang membuat heboh negara kita ya. Kemudian karena sudah pernah ada isu seperti itu dan kenyataannya memang waktu itu ada, ya paling-paling ini solusi dari kita untuk mencegah agar yang kita berikan untuk masyarakat, untuk pelayanan masyarakat betul-betul asli, ya kita harus membeli dari tempat yang memang ini distributor resmi kan. Ya maaf mungkin ada ini ya kita nggak tahu ya. Yang pasti anjurannya belilah di distributor resmi. Kemudian yang kedua, sebetulnya yang berhak membeli vaksin tersebut kan juga kelompok ataupun institusi yang memang sudah kayak rumah sakit, kemudian dokter anak dan beberapa dokter umum yang melayani imunisasi mungkin ya. Jadi memang untuk apa itu, untuk mencegah biar yang kita dapatkan, yang kita berikan untuk pelayanan masyarakat betul-betul itu yang asli, karena memang kita beli di sumbernya, yang membeli pun sudah terregistrasi ininya gitu. Jadi ya itu sekali lagi untuk membedakan palsu sama asli, terus terang saya belum punya referensi yang mengarah ke situ. Jadi memang ya itu karena mungkin pernah kejadian ya di negara kita di Indonesia. Nah tapi ya itu tadi seperti dokter yang sampaikan, sebenarnya itu isu lama juga ternyata dok. Maksudnya sejak dulu mungkin ada ketakutan karena kejadian itu, tapi ya bahwa rumah sakit dalam hal ini sebagai institusi kesehatan, kami juga mengusahakan atau memang berkewajiban untuk membeli atau mendapatkan vaksin dari institusi resmi juga, kira-kira seperti itu ya dok ya, sehingga akan itu bisa mengurangi kekhawatiran untuk vaksin yang tersedia itu bisa dibilang merupakan bisa dipastikan merupakan vaksin yang asli, kira-kira seperti itu. Oke lanjut dari Edgul Mantri, dok mau tanya pengalaman pribadi DPT saat diare boleh atau tidak, efek sampingnya seperti apa? DPT saat diare, monggo dok. DPT saat diare, DPT tapi anaknya diare. Biasanya kita memberi DPT yang sekarang pentabio ya, yang isinya DPT, saya ulang lagi, HIV, hepatitis B, kemudian di samping itu ada polio oral, pemberian anti polio oral. Nah, si bayi yang mau di DPT lagi diare, kemudian salah satu efek samping dari polio itu adalah menimbulkan diare, karena dia kan membentuk kekebalannya secara kekebalan sistemiknya juga lokal di usus di saluran pencernaan, ya itu salah satunya membuat diare. Sehingga kalau memang lagi diare dan diarenya heboh, ya sebaiknya ya mungkin ditunda dulu. Oke dok, ya khusus untuk DPT karena memang salah satu efek sampingnya bisa timbul diare untuk polionya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, siap dok. Jadi untuk pertanyaan dari live juga udah. Oke, ya. Jadi ini untuk pertanyaannya alhamdulillah sudah terjawab semua dok. Untuk dari kemarin kan kita buka pertanyaan di Instagram, terus ini tadi beberapa lewat live juga ada pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab semua oleh Dr. Ning. Nah mungkin ini untuk closing dok ya, maksudnya untuk penutupan kita coba hubungkan dengan kondisi saat ini ya dok ya, khususnya di tengah pandemi ini kan kadang timbul kekhawatiran orang tua itu untuk
datang ke fasilitas kesehatan, ya, khususnya untuk melakukan imunisasi. Kan kadang itu sudah terjadwal, walaupun sudah dijelaskan tadi bahwa ya tertunda itu tidak masalah, tapi jangan sampai semakin tertunda dan tidak dilaksanakan. Nah, ketika ini berlangsung semakin lama, Dok, si pandemi ini kan ya mau nggak mau harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Nah, ada nggak sih, Dok, anjuran dari dokter anak, dokter spesialis anak untuk datang ke fasilitas kesehatan itu sebaiknya persiapannya seperti apa, Dok? Jadi untuk persiapan imunisasi, apalagi yang sudah lewat ya, jadi kan mengejar imunisasi, itu bisa di tempat pelayanannya, bisa dari si orang tua dan anak yang ada ke pelayanan. Paling enggak di pelayanan mungkin di puskesmas, di posyandu, atau bahkan di tempat praktek dokter. Sebaiknya memang di tempat pelayanan itu juga memperhatikan protokol kesehatan. Jadi mungkin tetap ada mengukur suhu, kemudian hand sanitizer, kemudian juga jaga jarak, sehingga sebaiknya di pelayanan kesehatan tersebut itu jangan sampai berjubel. Mungkin dengan janjian per telepon atau gimana, sehingga tidak berjubel. Kalau tidak berjubel kan mungkin dibuka jam 6 sampai jam 9 katakanlah, karena jamnya segitu semua pengen cepet atau ini malah berjubel, lah itu tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga tetap kita ingat protokol kesehatan, salah satunya social distancing. Syukur-syukur kalau bisa diberikan pelayanan terpisah. Maksud saya gini, anak yang imunisasi kan anak sehat. Sebaiknya jangan dibarengi dengan pelayanan yang batuk pilek. Diusahakan seperti itu. Di samping itu tempat duduk juga untuk orang tua yang sebaiknya orang tua juga memakai ini APD. Masker. Kalau anak sih, kalau di bawah 2 tahun mungkin masih belum bisa ya pakai masker. Kalau udah jadi mungkin bisa. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi intinya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, Dok. Kalau ini, Dok, kaitannya dengan kondisi pandemi ini, masih dihubungkan dengan kondisi pandemi, vaksin apa saja sih, Dok, yang apa ya istilahnya direkomendasikan? Saya kan sering disebut vaksin influenza atau vaksin yang berhubungan dengan pneumonia, supaya kalaupun terpapar, semoga enggak, itu tidak jatuh dalam kondisi yang berat gitu, Dok. Ya sebetulnya sudah terjawab sama Pak Bayu. Siapa tahu ada yang lain gitu, Dok. Terjawab sama Pak Bayu. Jadi yang disebut Pak Bayu vaksin influenza, memang yang diutamakan vaksin influenza sama vaksin PCV ya, pneumokokus itu sebetulnya tidak langsung mencegah COVID-19 itu, karena kita tahu kan memang virus vaksinnya belum ada. Belum ditemukan. Tapi kalau si anak ini yang kita beri imunisasi influenza, vaksin influenza, kemudian PCV, insya Allah kan tidak akan jatuh ke influenza ataupun PCV, influenza ataupun pneumonia. Ya, otomatis dia kan daya tahan tubuhnya kuat, dia sehat, nggak apa istilahnya, nggak sakit. Ya, sehingga andaikan terpapar ya dia akan menjadi lebih kuat. Jadi secara tidak langsung kan mencegah ini. Tapi jangan lupa ini bukan langsung mencegah COVID. Ya, mungkin supaya nggak supaya tidak rancu atau salah kaprah ya, Dok, ya istilahnya ya. Salah pengertian bahwasannya ya itu tadi seperti disampaikan Dokter Neng, kita tahu bersama namanya COVID ini vaksinnya sampai saat ini belum ditemukan atau belum diproduksi ya, Dok, ya, sehingga vaksin-vaksin yang tadi disebutkan atau direkomendasikan influenza atau pneumokokus PCV ya, Dok, ya, itu sebatas untuk karena memang itu untuk organ pernafasan juga, sehingga kalaupun terpapar tidak jatuh ke kondisi yang berat ya, Dok, ya. Nah, kalau influenza sama pneumokokus PCV sendiri diberikan untuk usia berapa, Dok? Influenza diberikan mulai umur 6 bulan. Mulai umur 6 bulan. Kemudian untuk anak di bawah 9 tahun yang mendapat imunisasi pertama kali, nanti ada ulangan ketika 4 minggu kemudian. 4 minggu dari 6 bulan itu. Sesudah itu nanti tiap tahun sekali ada ulangan. Ulangan itu untuk influenza. Kalau PCV itu mulai 2 bulan sudah bisa diberikan. Mulai 2 bulan sudah bisa diberikan.
Pemberiannya sebelum 1 tahun tuh 3 kali, yaitu 2 bulan, kemudian 4 bulan, kemudian 6 bulan. Sesudah itu nanti ada dosis keempat atau booster itu ketika umur 12 sampai 15 bulan. Di atas 1 tahun lebih itu. Makanya itu tadi kan saya di depan bisa bareng-bareng karena yang 2 bulan kan ternyata banyak banget toh. Rotavirus 2 bulan, PCV 2 bulan, kemudian Pentabio tadi 2 bulan sehingga dilakukan swab bersamaan tidak masalah itu ya. Oke. Nah kita merangkum juga tadi yang disampaikan Dokter Ning, yaitu kaitannya dengan kondisi saat ini, mau nggak mau memang imunisasi tidak boleh terus-terusan ditunda. Jadi orang tua kalau ya ini dari sisi kan tadi disampaikan Dokter Ning, dari sisi fasilitas kesehatan atau rumah sakit tetap harus melakukan protokol-protokol juga ya. Nah salah satunya ya kami kalau di Rumah Sakit Umi Barokah yang kami lakukan ya kalau untuk pasien atau pengantar pasien masuk ya harus diukur suhu dan screening kurang lebih seperti itu. Dan kita kan ada fasilitas istilahnya booking jadwal juga ya Dok, sehingga paling enggak kalau orang tua itu telepon dulu, tidak kalau takutnya kalau langsung datang misalnya tidak pas jadwalnya imunisasi ya Dok ya, kan memang jadwalnya dikelompokkan untuk imunisasi tertentu di hari tertentu misalnya dengan Dokter Ning. Yang kedua misalnya mau imunisasi tertentu ternyata ketersediaannya misalnya sedang tidak ada. Nah takutnya kalau sudah itu kan meminimalisir resiko ya Dok ya. Kalau perjumpaan satu pasien dengan pasien lain. Sehingga kalau orang tuanya dulu sudah telepon booking terlebih dahulu itu akan mengurangi resiko. Nah selebihnya itu tadi seperti disampaikan Dokter Ning ya dari sisi orang tua atau pasien, yaitu untuk orang tua menggunakan masker seperti itu. Kalau putranya atau putrinya kurang dari 2 tahun mungkin belum bisa ya kalau pakai masker. Kalau di atas 2 tahun udah bisa. Nah selebihnya ya itu kita tetap sama-sama menjaga. Semakin kesini ya kita nggak ada yang tahu ya Dok ya pandemi ini sampai kapan. Kita sama-sama berhati-hati, sama-sama menjaga. Ya insya Allah dengan seperti itu kemungkinan terpaparnya akan semakin sedikit gitu ya Dok ya. Amin. Oke, kalau dari Dokter Ning mungkin ada yang mau ditambahkan Dok? Ya kaitannya dengan vaksin mungkin? Ya sama yang sudah diutarakan tadi. Jadi tetap datanglah ke tempat pelayanan imunisasi untuk memberikan imunisasi putra-putri Anda sampai lengkap imunisasinya. Siap Dok. Jadi yaitu kekhawatiran kok misalnya udah tertunda, saya rasa ya sudah datang aja soal aja ke dokter spesialis anak, pasti di situ kan sudah tercatat atau direkam medis. Sudah tercatat sehingga ya udah ini saat ini jadwalnya ini. Nanti akan kita yang jadwal sebaiknya umurnya sekian, yang sudah sekian, yang belum ini nanti akan kita jadwal. Apa sebaiknya yang dulu. Oke, jadi nanti sudah akan terplotkan misalnya seperti itu sesuai rekomendasi, sesuai jadwal yang baik yang rutin atau istilahnya rutin atau pilihan seperti itu. Oke, mungkin nggak kerasa Dok sudah 45 menit Dok dari tadi jam 11. Kita ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan, mungkin yang sudah live Dok kita ucapkan terima kasih, yang sudah bertanya juga kita ucapkan terima kasih. Untuk agenda siang hari ini kita tutup. Saya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak juga ke Dokter Ning spesialis anak yang sudah berkenan meluangkan waktunya, yang sudah berkenan membagikan ilmunya kali ini tentang vaksin ya Dok ya. Mungkin lain kesempatan nanti kita undang lagi Dokter Ning dengan bahasan yang lain lagi Dok, kaitannya dengan kesehatan anak. Oke, matur nuwun sangat ya Dok. Ini untuk agenda siang hari ini kami tutup. Buat teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Oke, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.